pagi, program Kaltim Sepekan edisi 27 April 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Sepekan hari ini. Kalimantan Timur siapkan skenario outbreak untuk mengatasi lonjakan pasien positif corona. Cara lain ditempuh Wakil Wali Kota Samarinda untuk melepas bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Potret kehidupan Desa Loduri Ulu akan COVID-19 yang kian menghantui. Kaltim Sepekan kali ini, inilah niat baik, tidak semuanya berakhir baik pula. Inilah yang terjadi di rumah Gubernur Kaltim Isran Nur, Komplek Karportek Sungai Kunjang, Samarinda. Niatnya membagi 1.000 bungkus sembako kepada warga membutuhkan. Efeknya warga berjubel melanggar aturan kesehatan terkait COVID-19. Kasus orang berjubel di rumah pribadi Isran Nur, Gubernur Kaltim, pada hari Kamis 23 April 2020 ditanggapi PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak. Menurutnya, insiden itu sudah terjadi dan harapannya tidak menjadi klaster penyebaran virus corona. Menurut Andi Muhammad Ishak, Gubernur Kaltim mendistribusikan 1.000 bungkus sembako, sudah berkoordinasi dengan Satpol PP agar dilakukan protokol jaga jarak bagi warga yang datang mengambil sembako. Kegiatan itu sudah rutin dilakukan Isran Nur setiap menjelang puasa. Awalnya, pengaturan sudah baik di dalam pagar rumah gubernur. Satu persatu warga diatur berjarak antara 1,5 meter. Semua berjalan tertib menerima paket sembako. Namun tidak demikian yang terjadi di luar pagar. Masa yang datang bertambah terus setelah mendapat informasi bahwa ada pembagian sembako di rumah Gubernur Kaltim, Isran Nur. Masa berdatangan, semua kondisi di luar pagar tak teratur lagi. Bahkan terjadi saling dorong hingga menggoyang pintu pagar rumah gubernur. Ya, untuk kegiatan ini sebenarnya Satpol PP sudah menyiapkan dan mengatur pembagian itu dan mengatur jarak itu sedemikian rupa. Memang kalau kita melihat di dalam pagar itu semua sudah teratur sejak awal. Tapi memang berkembang ya, semakin banyak informasi diketahui masyarakat. Nah ini yang tiba-tiba masyarakat semakin banyak yang datang. Nah ini yang terlihat yang di luar pagar dari rumah gubernur ya, terjadinya kumpulan masyarakat yang begitu banyak ya. Dan ini yang mungkin tidak terkontrol dari petugas yang ada di lapangan. Katanya memang kalau yang di dalam pagar memang dia itu sudah teratur rapi ya, terjaga jaraknya dengan baik, dan ini yang terlihat nyata yang di luar pagar yang betul antusias masyarakat ya, itu yang begitu besar, yang tiba-tiba datang sangat banyak berbondong-bondong, dan ini yang nampak sebagaimana yang sudah terlihat, dan ini sudah terjadi ya. Dan kita hanya bisa berharap mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan kasus apabila di antara mereka ini ada mungkin OTG ataupun juga mungkin orang yang dengan gejala ringan ya, karena itu besar kemungkinan bisa terjadi. Seperti itu Pak. Jadi kerumunan itu membuat beberapa netizen di media sosial geram karena di saat warga dilarang keluar rumah, tapi Gubernur Isran Nur menggelar pembagian sembako yang mengumpulkan orang banyak. Polisi akhirnya datang dan membubarkan warga. Tim Kaltim TV melaporkan. Lain halnya Wakil Wali Kota Samarinda, Muhammad Barkati, yang menempuh cara lain untuk melepas bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak COVID-19. Bantuan berupa sembako yang terdiri dari beras, gula, dan minyak goreng dikirim via ojek online yang biayanya juga ditanggung pemerintah. Berikut informasinya. Pelepasan bantuan dilakukan di kantor kecamatan dengan menerapkan protokol COVID-19. Tiap ojol alias ojek online membawa 10 paket sembako untuk dibagikan kepada 10 nama kepala keluarga penerima. Semua warga penerima bantuan cukup tinggal di rumah saja sesuai anjuran pemerintah stay at home, dan petugas ojol datang mengantarkan sembako.
Wakil Wali Kota Samarinda memastikan pola pembagian bantuan sembako berjalan tanpa melanggar aturan larangan berkumpul yang sedang diterapkan pemerintah. Larangan berkumpul atau jaga jarak sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Menurut data sementara pemerintah Kota Samarinda, ada 34.000 warga terdampak yang berhak atas bantuan sembako dari pemerintah. Wakil Wali Kota turun langsung melepas bantuan di kantor-kantor kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang untuk memastikan semua berjalan tepat sasaran. Kecamatan Sungai Kunjang 2.435. Kalau kemarin di Kecamatan Ulu itu 6.000 lebih. Jadi setiap kecamatan tidak sama, tergantung dilihat daripada kebutuhan. Sudah kita hampir berapa kecamatan ya? Hari ini yang ke-4. Hari ketiga nih. Hari yang ketiga untuk berbaginya, tapi ini yang ke kecamatan ketiga. Sudah Samarinda Kota, Samarinda Ulu sudah, Sungai Pinang, ini sama Sungai Kunjang. Sejak COVID-19 terjadi dan pemerintah turun tangan membantu warga terdampak, Pemkot Samarinda menempuh cara-cara agar banyak pihak terlibat mendapatkan manfaat. Misalnya untuk beras dibeli oleh Dinas Perdagangan bukan ke agen beras, melainkan membeli dari pedagang eceran di pasar-pasar. Maksud pemerintah kota agar sektor ekonomi terutama di lapisan bawah ikut terbantu. Saudara kita yang dapat bantuan dari pusat. Jadi ini yang kita inginkan orang yang terdampak. Warga kita yang terdampak, mungkin yang dulu bekerja, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang bekerja harian, tidak bisa bekerja, dan banyak-banyak yang saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Ya, kami menyalurkan dan mudah-mudahan bisa diterima dengan ketulusan. Jangan melihat nilainya, tapi lihatlah kepeduliannya. Karena kalau kita melihat tidak akan pernah cukup. Ya. Bantuan dari pemerintah kepada warga terdampak dilakukan bertahap. Selain dari pemerintah pusat melalui skema-skema kartu sembako murah yang dinaikkan 150.000 menjadi 200.000, ada juga pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suto Mujadi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Fraksi PKB, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Kalimantan Timur sedang memasuki masa terjadinya lonjakan jumlah orang yang terinfeksi virus corona. Menurut analisa kalangan medis, masa puncak pertambahan pasien terjadi pada akhir Mei sampai awal Juni, di mana diperkirakan ada sekitar 500 orang bakal terinfeksi virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Berikut informasinya. Inilah yang bakal terjadi di Kalimantan Timur. Pandemi virus corona akan mengalami masa puncaknya, di mana ada sekitar 500 orang harus dirawat di berbagai ruang isolasi rumah sakit maupun ruang karantina. Jumlah ini belum lagi termasuk dengan jumlah orang yang berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan, serta ODP atau orang dalam pemantauan yang jumlahnya sudah pasti jauh lebih besar dari yang terjadi sekarang. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, masa pelonjakan jumlah pasien mengalami outbreak diperkirakan pada akhir Mei sampai bulan Juni. Pemprov Kaltim sudah mengantisipasi pada situasi outbreak dengan menyiapkan kebutuhan ruangan karantina pasien, tenaga medis, dan alat pelindungan diri. Nah, kalau secara provinsi, kita memang kesulitan kita untuk menghitung lebih pasti itu karena memang kecepatan hasil yang kita dapat ini yang membuat agak sedikit bias, karena kalau kita melihat dari hasil screening rapid test itu kan ternyata memang ada sekian ke 70, ada 79 yang reaktif, dan ini juga potensial untuk hasil yang positif. Nah, karena angka-angka ini yang kita tidak bisa menetapkan secara pasti besarnya dan berapa banyaknya, tapi perkiraan kalau jadi outbreak memang sekitar 500-an gitu.
sekitar 500-an, dan itu juga terjadinya di akhir Mei, sekitar Mei akhir sampai awal Juni. Sebenarnya seperti itu perkiraan, dan ini agak berbeda sedikit antar kabupaten kota tergantung dari besaran kasus dan juga pergerakan dari orang. Nah, samping itu juga antisipasi yang dilakukan, memang masing-masing kabupaten kota kan melakukan upaya untuk bisa mencegah terjadinya penularan ini. Dari koordinasi Pemprov Kaltim dengan kabupaten kota menghadapi situasi outbreak, semua daerah sudah menyiapkan ruang karantina. Di Samarinda menyiapkan 370 tempat tidur yang terbagi di Gedung Bapelkes 80 tempat tidur, Gedung Bapeltan 90 tempat tidur, dan kantor Badan Pengembangan SDM Kaltim sebanyak 200 tempat tidur. Balikpapan juga menyiapkan ruang darurat, yakni di Silva Lestari Guest House, Asra Hotel 30 tempat tidur, dan Asrama Haji Batakan kurang lebih 450 tempat tidur. Kemudian Kutai Kartanegara menyiapkan Wisma Atlet 125 tempat tidur, Hotel Grand LT Singasana 108 tempat tidur, Hotel Lesong Batu 33 tempat tidur, dan Hotel Grand Yuda 125 tempat tidur. Pemkot Bontang mempersiapkan Stadion Taman Prestasi dan Rusunawa Guntung dengan kapasitas 90 kamar. Kemudian Penajam Pasir Utara mempersiapkan Wisma PKK. Kabupaten Berau akan menggunakan X Hotel Santika. Kutai Barat memanfaatkan Rumah Sakit D. Pratama. Kutai Timur menyiapkan Gedung Diklat berkapasitas 80 tempat tidur. Serta Mahakam Ulu menyiapkan mes karyawan sebanyak 6 rumah. Tim Kaltim TV melaporkan. Pasien yang positif terpapar virus corona di Kalimantan Timur bertambah lagi. Dari 5 kasus baru yang sekarang berada di ruang isolasi rumah sakit, 4 diantaranya adalah tertular setelah mengikuti acara keagamaan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berikut informasinya. Update terbaru dari Dinas Kesehatan Kaltim, untuk pasien positif terpapar virus corona bertambah 5 orang per edisi Kamis 23 April 2020. Dengan bertambahnya 5 kasus positif baru, maka saat ini di Kalimantan Timur mencatat terjadi 74 kasus positif virus corona, dengan 11 diantaranya sembuh dan 1 meninggal dunia. Pertambahan 5 kasus baru menurut laporan Andi Muhammad Ishak, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, didominasi oleh alumni peserta istihad di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebenarnya 4 orang yang positif adalah peserta ijtihad Goa, sedangkan 1 orang lagi lelaki 21 tahun di Bontang yang punya riwayat kontak dengan pasien positif di Balikpapan. 4 orang alumni klaster Goa masing-masing di Kutai Timur 1 orang, Samarinda 1 orang, dan Bontang 2 orang. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan atau PDP hingga hari ini tanggal 3 April 2020 ada penambahan sebanyak 26 kasus, sehingga total PDP hingga hari ini ada sebanyak 427 kasus. Hasil negatif ada penambahan 6 hari ini, sehingga total negatif hari ini ada sebanyak 189 kasus. Yang probable tetap 1. Yang terkonfirmasi positif hari ini ada penambahan 5 kasus, sehingga total positif hari ini ada jumlah 74 kasus. Dan masih proses menunggu hasil lab ada sebanyak 163 kasus. Tren pertambahan kasus positif terus terjadi dalam sepekan terakhir. Di antaranya yang cukup mengkhawatirkan adalah pertambahan kasus positif dari acara keagamaan di Kabupaten Goa. Dari hasil tracing tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kaltim saat ini, kasus Goa menjadi penyumbang terbesar pasien positif. Jumlahnya mencapai 28 orang yang dinyatakan positif dan 46 lagi masih menunggu hasil swab. Menurut catatan Andi Muhammad Ishak, masih banyak warga peserta acara istihad di Goa dari Kalimantan Timur yang belum melaporkan dirinya kepada tim gugus tugas melalui call center 112.
Ia berharap untuk menghindari penyebaran yang lebih besar, semua warga Kaltim yang mengikuti acara itu melaporkan diri agar bisa diputus mata rantai penyebarannya. Tim Kaltim TV melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Lonjakan kasus positif virus corona terus terjadi memasuki hari pertama bulan Ramadan. Dari Dinas Kesehatan Kaltim menyebutkan 86 warga Kaltim terinfeksi virus dan kini dirawat di ruang isolasi rumah sakit di Kaltim. Dari 10 kabupaten kota di Kaltim, hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang masih bersih orang tertular virus ini. Berikut informasinya. Jumlah pasien terkonfirmasi positif semakin membengkak. Update per 24 April 2020 di Kalimantan Timur, sekarang ada 86 warga yang tercatat telah terinfeksi virus corona dengan data kesembuhan 11 orang dan 1 orang meninggal dunia. Jumlah 86 orang yang terkonfirmasi positif setelah pada hari ini terjadi pertambahan 11 kasus baru. Ke-11-nya berada dalam sebaran daerah, 7 kasus yang ada di Kutai Barat, 1 kasus di Balikpapan, dan 3 kasus lagi di Kabupaten Pasir. PLT Kepala Dinas Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan, terus terjadinya pertambahan kasus positif dipicu berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Di antaranya adalah ketidakjujuran masyarakat setelah melakukan perjalanan keluar kota. Dari data Dinkes, 86 kasus positif terbanyak adalah warga yang melakukan perjalanan keluar kota. Yang penting lagi, bagaimana kami sampaikan tadi adalah bagaimana keterbukaan kita terhadap informasi yang disampaikan, karena ini sangat penting untuk kita bisa mengetahui lebih jelas riwayat dan kronologis, jadi kita bisa mencari simpul-simpul ataupun juga titik-titik terhadap kontak erat dari yang bersangkutan apabila akhirnya terkonfirmasi positif. Apabila ini kita tidak dapatkan, maka bisa kami katakan bahwa peluang terjadinya penularannya akan semakin besar, karena semakin banyak yang kontak erat dengan yang sudah terkonfirmasi, tapi kami tidak mampu untuk men-tracing karena minimnya informasi yang diberikan. Karena itu mohon kerjasama untuk kita semua, mudah-mudahan kita bisa lakukan tracing dengan cepat, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah juga dengan langkah yang lebih tepat, dan tentunya ini semua akan bisa, mudah-mudahan bisa menekan terjadi penularan secepat mungkin. Lonjakan jumlah pasien positif ini sudah diprediksi Dinas Kesehatan Kaltim. Bahkan sampai akhir Mei dan awal bulan Juni, prediksi di Kalimantan Timur akan terdapat 500 kasus positif. Update mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur, terdapat penambahan PDP atau pasien dalam pengawasan sebanyak 21 kasus dengan sebaran 6 di Kubar, 5 di Samarinda, 9 di Balikpapan, dan 1 di Bontang. Sebanyak 167 kasus masih menunggu hasil swab dari laboratorium di Surabaya. Sedangkan untuk ODP atau orang dalam pemantauan bertambah sebanyak 142 orang.
hingga total ODP menjadi 6.560 dan yang sudah selesai dipantau 5.537. Sebanyak 1.023 warga masih dalam proses pemantauan. Tim Kaltim TV melaporkan. Perubahan terjadi begitu tiba-tiba hanya dalam waktu 1 bulan setelah dinyatakan pasien positif virus corona. Kisi-kisi kehidupan warga desa yang tadinya bergerak dinamis seketika terhenti. Menjadi kecemasan jika ada di antara mereka tertular. Inilah potret kehidupan warga desa Loduri Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Inilah suasana di Desa Loduri Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sudah lebih 1 bulan masa pandemi COVID-19, kampung di Loduri Ulu ini masih terlihat lengang. Tidak ada layanan pemerintahan di kantor kecamatan, begitu juga di kantor pelayanan lainnya. Berada di zona kuning bukan berarti tidak perlu waspada, sebab diperoleh data, ada juga warga dari Loduri Ulu yang sebelumnya melakukan perjalanan keluar kota. Bahkan mereka yang menjadi peserta acara istimewa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kita ini adalah wilayah Kutai Kartanegara, sekarang adalah wilayah zona kuning, artinya bukan zona merah. Tetap menganjurkan untuk anak-anak dan wanita untuk tidak ke tempat ibadah dulu, jadi mereka untuk tetap melaksanakan di rumah saja. Jadi kami kemarin telah menghimbau, saya sudah mengumpulkan seluruh pengurus masjid dan nanggar yang ada di Desa Loduri Ulu agar kiranya tetap harus memperhatikan standar kesehatan dan aturan untuk penanganan COVID-19 ini. Dan juga saya sudah menghimbau pada seluruh RT untuk memberikan tahu kepada warganya untuk jangan berpergian dulu, jangan kemana-mana, jangan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Seperti diketahui, acara istimewa Kabupaten Goa ditetapkan sebagai salah satu klaster penyebaran virus corona. Sudah puluhan pesertanya di Kalimantan Timur dinyatakan menjadi pasien positif terpapar virus corona. Saat ini kami telah membentuk tim relawan desa yang tugasnya saat ini mendata warga yang datang keluar masuk di wilayah kami. Saat ini kemarin ada 3 orang yang dari klaster Goa yang datang, yang ikut kegiatan istimewa ulama di Goa. Kemarin sudah kami data, dan seluruh warga yang kemarin ada juga anak-anaknya yang sekolah di Pulau Jawa datang, kami data, dan kemarin juga sudah kami antarkan ke karantina yang difasilitasi oleh kabupaten. Semua tampak masih aman-aman saja. Kehidupan ekonomi juga tetap berjalan, walau diakui sejumlah pedagang mengalami penurunan pendapatan. Para pedagang sayuran dan pedagang ikan di Pasar Geret Loduri Ulu mengaku masa pandemi COVID-19 ini membuat orang takut keluar rumah untuk belanja. Akibatnya penjualan mereka turun hingga 50%. Selama corona memang menurun. Banyak orang banyak orang nggak keluar gitu loh. Sangat terganggu sih. Jadi hasilnya jauh sekali Pak ya? Oh jauh sekali, banyak 50%. Wah jauh beda sebelumnya bos. Kemarin jual kaleng tahu, sekarang paling 10 bungkus. Minimnya sudah itu. Desa Loduri Ulu adalah salah satu dari 8 desa di Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Camat Lojanan, saat ditemui Kaltim TV di kantornya, dampak dari pandemi COVID-19 menimpa seluruh masyarakat desa mereka. Karena kita tahu bahwa wilayah Kecamatan Lojanan ini adalah merupakan pintu gerbang masuknya orang dan barang. Sehingga dengan adanya anjuran pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan berkumpul, termasuk membatasi pergerakan masyarakat di dalam sektor perekonomian, maka tentunya dampaknya pasti akan berdampak kepada masyarakat.
Tetapi pemerintah sudah mengambil langkah-langkah dengan itu tadi, mencoba membantu mereka dalam rangka meringankan beban mereka yang terdampak langsung terhadap kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan itu. Luas Kecamatan Lojanan sekitar 644,2 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 65.000 jiwa. Gara-gara COVID-19 saat ini 8 desa mengubah APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebesar 35% anggaran APBDes ini kini dialihkan untuk penanganan penanggulangan COVID-19 di masing-masing desa. Nah, untuk anggaran di desa itu ada beberapa perubahan yang digeser untuk kegiatan penanganan virus COVID-19. Dan alhamdulillah desa di wilayah Kecamatan Lojanan ada 8 desa, mereka semua sudah melakukan perubahan terhadap APBDes mereka untuk sebagian menunda kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu prioritas. Semua bergerak melawan COVID-19. Masyarakat desa harus rela tinggal di rumah saja. Pedagang harus kehilangan 50% pendapatannya. Pemerintah desa juga memotong 35% anggarannya. Namun sejauh ini masyarakat bertanya-tanya, sampai kapan situasi penuh pengorbanan ini terjadi? Hardin melaporkan. Informasi selanjutnya, WWD, bocah berumur 5 tahun yang duduk di Taman Kanak-Kanak berinisiatif memberikan uang celengannya berbentuk tabung gas ke pemerintah kota untuk disumbangkan. Sumbangan yang diberikan berupa koin ini untuk membantu penanggulangan COVID-19. Berikut informasinya. Seorang bocah perempuan dengan nama Baby D memberikan uang hasil tabungannya kepada pemerintah kota untuk membantu penanggulangan COVID-19. Pemberian celengan ini dilakukan pada Minggu sore di ruang VIP kantor Pemkot Balikpapan. Baby D yang saat ini bersekolah di salah satu taman kanak-kanak di Balikpapan berkeinginan membantu pemerintah untuk penanggulangan virus corona di Balikpapan. Celengan berbentuk tabung gas 3 kg ini dibuka dengan menggunakan alat gunting dan mengeluarkan isi celengan yang diserahkan kepada pemerintah kota Balikpapan. Pemerintah kota Balikpapan mengucapkan terima kasih dan cukup menginspirasi bagi warga Balikpapan untuk bersama-sama memerangi penyakit COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik kita BBD ya. Luar biasa, saya terharu dan hormat kepada dia. Ini menjadi juga motivasi kepada masyarakat kita yang mungkin masih punya kemampuan. Mari kita bahu-membahu membantu keluarga kita, warga kita yang dalam keadaan, kita semua dalam keadaan susah, serba berat. Dan saya kira ini menunjukkan ketulusan, kepeloporan dia kepada warga Balikpapan. Atas perbuatannya, Baby D juga menerima penghargaan langsung dari pemerintah kota Balikpapan yang diberikan langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Selain Baby D, aksi dilakukan juga oleh 4 anak di Sangatta Kutai Timur guna melawan COVID-19. Anak-anak itu rela uang tabungannya dalam celengan dibobok agar dimanfaatkan membantu mereka yang membutuhkan. Berikut informasinya. Berita tentang pandemi COVID-19 tak hanya mengkhawatirkan kalangan orang dewasa. Sejumlah anak-anak di Sangatta Kutai Timur juga ikut merasakan rasa cemas jika virus yang belum ada obatnya itu menular kepada mereka atau keluarganya. Rasa cemas itu menggugah kepedulian anak-anak itu menyumbangkan uang tabungan mereka, dimanfaatkan bagi yang memerlukan. Mereka adalah Tureja Batari, Salsabila Nabila Batari, Raja dan Aure Sabani yang kompak celengan mereka dibobok untuk membantu melawan COVID-19. Mereka mengaku senang karena bisa ikut membantu menyumbang walau hanya dari celengan yang kebanyakan berisi uang logam itu. Ya
sebagai bentuk peduli kita kepada masyarakat sekarang. Apalagi kan sekarang lagi dampaknya COVID ini tidak hanya untuk orang-orang besar saja, apalagi orang-orang yang lebih membutuhkan pasti lebih terkena dampaknya. Jadi kita saling berbagi. Celengan dari plastik dan kaleng itu dibawa dari rumah masing-masing ke posko bantuan COVID-19 di Sekretariat Markas Magandi Sangatta. Posko itu bergerak mengumpulkan sumbangan pihak swasta untuk membantu pengadaan masker maupun sembako untuk warga terdampak. Sumbangan warga dari keluarga besar Patinjo untuk membantu sembako warga mereka yang terdampak. Namun sekarang posko itu menampung sumbangan umum untuk didistribusikan kepada warga. Bisa menjadi sedikit solusi untuk membantu masyarakat yang ada di Kutai Timur. Tunggu Bang. Oh, ini ada beberapa sudah bantuannya masuk di Karang? Kalau yang kami lakukan karena dari keluarga, itu kami sudah salurkan hampir dari 50 paket untuk keluarga kami, dan ini kami sudah membuka secara umum. Mudah-mudahan partisipasi masyarakat yang lainnya juga semakin percaya dengan lembaga kami untuk dapat menyalurkan hal ini. Tim Kaltim TV melaporkan. Sejumlah penghuni rumah tahanan kelas 2A Samarinda Jalan Wahid Hasim mengisi waktu dengan menjahit masker untuk keperluan sendiri. Sudah ratusan masker diproduksi dan rencananya, jika memang masker masih langka di kota Samarinda, mereka tidak keberatan untuk memproduksi lagi untuk dibagikan secara gratis. Berikut informasinya. Ide untuk membuat masker sendiri karena adanya anjuran pemerintah dalam penerapan physical distancing. Setiap orang, termasuk mereka yang berada di ruang tahanan dan para narapidana yang dititipkan di rutan kelas 2A Samarinda, wajib punya alat pelindung diri sederhana untuk menutup hidung dan mulut. Tujuannya agar para tahanan juga terhindar dari virus corona yang belum ada obatnya. Meski mereka berada di ruang tahanan yang notabene terisolasi oleh dunia luar, tapi kemungkinan adanya penularan tetap diwaspadai, terutama transmisi lokal yang bersumber dari pihak lain yang masuk ke kawasan rutan. Kegiatan pembuatan masker ini adalah menyikapi situasi saat ini yang menghadapi corona, jadi kami punya inisiatif untuk membuat masker. Kami utamakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam rutan Pasca Samarinda. Tapi untuk ke depan tidak menutup kemungkinan kami akan distribusikan keluar ke masyarakat, dan itu gratis. Saat dikunjungi wartawan, termasuk Kaltim TV, sejumlah penghuni rutan sedang bekerja menjahit. Bukan hanya penghuni perempuan yang dilatih menjahit, bordir, dan menyulam, tetapi juga para narapidana pria yang memang memiliki bakat menjahit. Kaltim TV, Mayang Sari melaporkan. Kabar gembira bagi tenaga kerja kontrak daerah di Kabupaten Kutai Timur. Dalam suasana pandemi virus corona yang mencemaskan hati, pemerintah merealisasi program membagi Kartu Indonesia Sehat. Berikut informasinya. Kartu Indonesia Sehat atau KIS adalah program pemerintah pusat, yakni dari Presiden Jokowi memenuhi janjinya saat berkampanye sebelum menjadi presiden. Di Kutai Timur, salah satu penerimanya adalah tenaga kerja kontrak daerah atau TK2D. Sebanyak 6.900 TK2D menerima Kartu Indonesia Sehat. Penyerahan secara simbolis dilakukan Bupati Kutai Timur Ismunandar. Dengan kartu itu, setiap TK2D yang jatuh sakit dan perlu perawatan di rumah sakit, biayanya ditanggung oleh BPJS. Pemerintah yang membayarkan iuran BPJS melalui program Kartu Indonesia Sehat. Ada di Kutai Timur. Hari ini kita serahkan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat sebagai jaminan untuk berobat ya. 6.900 TK2D yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dan mudah-mudahan ini juga dapat membantu meringankan kepada saudara-saudara kita, karyawan kita yang masih TK2D untuk diberikan layanan kesehatan. Bagi tenaga kerja kontrak daerah, pemberian Kartu Indonesia Sehat sangat membantu dalam aktivitas mereka. Paling tidak mereka merasa terlindungi karena menyangkut kesehatan, terutama saat jatuh sakit dan memerlukan perawatan di rumah sakit.
Mereka tak perlu khawatir lagi tentang biaya rumah sakit. Tujuannya adalah untuk meringankan beban, membantu teman-teman di TK2D yang mana biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur bekerjasama dengan BPJS. Semoga dengan adanya COVID ini bisa membantu juga teman-teman TK2D yang sakit, yang mau berobat bisa dibantu dengan fasilitas. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.